warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Ibu. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali di sesi sharing bareng bimbingan dan konseling. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di rumah saja dalam proses belajar daring. Nah, kalian udah siap untuk sesi sharing yang menyenangkan kali ini? Nah, Ibu harap kalian sudah siap ya, karena kita akan berbagi mengenai hal yang mungkin kita sering melakukannya tanpa kita sadari, atau memang sering merencanakan hal tersebut. Ya, pokoknya di sesi sharing menyenangkan hari ini, Ibu harap teman-teman bisa menyiapkan diri, terutama dengan pikiran yang jernih, penuh perhatian, nah juga hati yang penuh semangat saat mengikuti sesi sharing bareng bimbingan dan konseling kali ini ya. Dan teman-teman pastikan juga ada cemilan. Nah, kemudian matikan dulu TV-nya, matikan dulu juga headset untuk mendengarkan musiknya. Dan sharing kita hari ini akan mengenai tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja, iya. Memasuki usia remaja, anak sering bertindak sesuka hati dan mulai tidak mendengarkan perkataan atau nasihat orang tua. Nah, di masa inilah kita atau kalian rentan mengalami kenakalan remaja. Nah, saat memasuki masa transisi, biasanya remaja akan mulai berpikir dan semakin tertarik mengeksplorasi hal baru dalam hidupnya, termasuk hal-hal yang dianggap tabu. Rasa penasaran pada remaja juga kerap membuatnya mencoba hal baru yang tabu dan dilarang. Nah, sifat inilah yang kerap menjadi awal sebab terjerumusnya remaja pada lingkungan pergaulan yang salah dan menyesatkan. Kali ini materi sharing kita bakal tahu nih apa sih kenakalan remaja, kemudian penyebab remaja terjerumus kenakalan remaja, dan bagaimana ya tips untuk menghindari atau menghadapi kenakalan remaja. Nah, apa sih kenakalan remaja itu? Definisinya, suatu tindakan anak muda di bawah usia 18 tahun yang menyimpang dan melanggar aturan, sehingga dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, dari pendapat di atas, perbuatan ini pastinya berlawanan dengan hukum, ya. Dan, nah, kalau di sekolah biasanya bisa ketahuan nih yang sering mabal, yang sering bolos, ya. Ini juga termasuk kenakalan remaja. Nah, di sini ada 4 jenis kenakalan remaja. Yang pertama, kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perkosaan, pembunuhan, perampokan. Kenakalan remaja yang menimbulkan kerusakan materi, kenakalan sosial yang merugikan diri sendiri, dan kenakalan yang mengingkari status sebagai anak dan pelajar. Biasanya yang sering kabur dari rumah, ini udah durhaka nih sama orang tua. Kenakalan sosial juga yang merugikan diri sendiri itu seperti penyalahgunaan narkoba, itu seharusnya kita hindari. Nah, kenakalan remaja ini terbagi di 3 wujud. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Wah, aku kan masih suka bolos, berarti aku ringan lah ya Bu ya. Iya, ringan, tetapi jika dibiarkan akan menjadi sedang dan berat. Nah, kenakalan sedang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Apalagi kenakalan berat, ini biasanya sudah bersifat kriminal. Makanya teman-teman hindari hal-hal yang sekiranya merugikan diri sendiri dan orang lain, apalagi membuat sedih orang tua, ya kan tidak baik merugikan orang lain dan membuat sedih orang tua. Nah, biasanya faktor penyebabnya itu ada 4. Ada faktor dari diri sendiri, ada faktor dari lingkungan keluarga, faktor lingkungan masyarakat, juga faktor lingkungan sekolah. Nah, yang pertama adalah faktor diri sendiri. Ini biasanya dimulai dari kelainan otak atau kelainan kejiwaan.
kemudian lemahnya pertahanan diri dari pengaruh negatif, kurangnya kemampuan adaptasi, sehingga memilih teman yang memberikan pengaruh yang negatif. Kemudian kurangnya dasar iman pada diri remaja. Ini seringkali menjadi awal atau cikal bakal kenakalan remaja yang disponsori oleh diri sendiri. Nah, kemudian faktor lingkungan keluarga. Biasanya dimulai ketika anak kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Selanjutnya, lemahnya kondisi ekonomi orang tua pun ikut mempengaruhi remaja untuk terjerumus dalam kenakalan remaja. Kehidupan keluarga yang tidak harmonis pun ikut membantu remaja untuk menyimpang, untuk berperilaku menyimpang. Nah, kemudian faktor lingkungan masyarakat. Nah, biasanya dimulai juga dari kurangnya pelaksanaan ajaran agama secara konsekuen di lingkungan masyarakat tersebut. Kemudian masyarakat yang kurang memperoleh pendidikan dalam memahami perkembangan anak dan remaja, kurangnya pengawasan, padahal di situ remaja sudah mabuk-mabukan, mungkin ugal-ugalan. Nah, juga pengaruh norma-norma baru dari luar. Biasanya kita begitu bangga mengikuti kebiasaan orang barat, padahal kan itu nggak baik. Faktor lingkungan sekolah. Nah, dari sekolah pun ketika guru ya mengajar asal-asalan, kemudian tidak disiplin, ini akan membuat kondisi kelas kacau dan akhirnya siswa berbuat sesuka hati. Ketidakkompakan guru dalam menerapkan norma atau tata tertib sekolah, kurangnya jumlah guru pun dalam menangani siswa ini berpengaruh, serta minim fasilitas di sekolah akan juga memicu gangguan belajar dan kenakalan remaja. Tipsnya untuk menghindari kenakalan remaja, yang pertama, meningkatkan ketahanan diri agar tidak terpengaruh pergaulan negatif. Ya, penting untuk memiliki iman yang kuat. Kemudian meningkatkan peran guru sebagai teladan dan sekolah ramah anak. Pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, pentingnya kasih sayang orang tua, nah supaya hubungan keluarga kalian juga harmonis. Blokirlah media informasi yang sekiranya negatif, dan rajinlah untuk berprestasi. Nah, meskipun prestasinya bukan prestasi akademik, tetapi prestasi seperti tidak merokok, kemudian menghindari hal-hal yang berbau kekerasan, pornografi, itu adalah prestasi. Kemudian berdandan seperlunya ke sekolah, ya, tidak usah pakai lipstik, bedak dan lain sebagainya. Nah, jadilah berani menjadi baik. Ketika kita berani menjadi baik, meskipun sebelumnya mungkin merasa nakal, itu lebih baik daripada bangga menjadi nakal dan memamerkan hal tersebut ke seluruh dunia. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi sesama. Itu kata Nabi Muhammad loh. Dan ketika kita memiliki prinsip untuk menjadi diri yang lebih baik dan memberi manfaat, mungkin kita akan terhindar dari kenakalan remaja dan selalu ingin memberikan manfaat kepada orang lain, ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah ketika teman-teman ada hal yang ingin didiskusikan, kemudian Bu, aku pernah nakal, aku pengen curhat, gimana ya cara memperbaikinya? Ayo ke Ibu ya. Terima kasih untuk atensinya kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di konten Ibu ya. Tetap menyapa walau tak bertatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.